Om Swastiastu, pemirsa Bali Express. Saat ini kami tengah berada di Geria Agung Batursari, Mengui Badung. Dan kali ini kami sudah bersama dengan Ide Pandita Empu Putra Yoga Paramadaksa. Kali ini beliau akan memaparkan terkait dengan keterkaitan Sugian Jawa, Sugian Bali dan juga Hari Raya Galungan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, ide terkait dengan materi yang akan disampaikan, keterkaitan Sugian Jawa, Sugian Bali dan Hari Raya Galungan mungkin bisa ide sampaikan. Om Swastiastu. Inggih semua. Apa yang tanyakan sebenarnya itu juga banyak yang bertanya, baik itu lewat telepon maupun itu lewat WA seperti sekarang ini, dan ada juga yang tentunya yang tadi ditanyakan tentang Sugian, hubungan Sugian dengan Galungan itu mungkin ya, kenapa Sugian itu dekat dengan Galungan atau sebaliknya. Oke, tidak sampaikan Sugian itu ada tiga. Sugian itu ada tiga. Di tatkala Budopon, Budopon Sungsang, Budopon Sungsang itu Sugian yang pertama disebut dengan Sugian Tenten. Apa itu Sugian Tenten itu? Tenten itu kata dasarnya adalah enten. Enten itu adalah ingat, ya, ingat. Jadi pada saat itulah kita diingatkan, nantinya kita harus eling dan waspada dengan yang disebut dengan sang kala tiga. Tapi sang kala tiga itu, sang kala tiga itu kala Galungan, kala Galungan, kala Dunggulan dengan kala Mangkurat, ya, kala Mangkurat. Nah itulah dengan itu kita disuruh healing dan waspada. Dengan itu kita melakukan suatu kegiatan pada saat Warspati Wage Sungsang. Warspati Wage Sungsang itu yang kita disebut dengan Sugian Jawa. Sugian Jawa. Ada yang menanyakan juga, kenapa ada Sugian Jawa, kenapa ada Sugian Bali, kenapa haruskah kita melakukan keduanya itu, atau bisa kita lakukan sekali saja. Nah, kalau filosofinya, makna daripada Sugian Bali, Sugian Jawa dulu, ya, dulu orang-orang tua kita sering kita dengar bahwa Sugian Jawa itu adalah orang Bali yang berasal dari Jawa, dari Majapahit, ya. Nah itu mereka merayakan Sugian Jawa. Nah mereka merayakan Sugian Jawa. Nah udah itu orang Bali yang disebut dengan wit atau wet ini mulai dari Bali yang disebut dengan Baliaga itu merayakan Sugian Bali. Apakah seperti itu? Kalau filosofi itu tidak. Jadi artinya apa? Sugian Jawa itu orang mengatakan Sugian Jawa itu adalah dianggap di luar, ya, anggap dari luar orang Bali disebut Sugian Jawa. Jadi mereka merayakan Sugian Jawa. Nah kalau Sugian Bali itu adalah orang Bali, orang dalam, ya, orang dalam, duitnya dari Bali itu orang di tengah, orang duitnya di Bali itu merayakan Sugian Bali. Tetapi sebenarnya filosofi daripada Sugian Jawa ini kita membersihkan. Sugian ini adalah sugi adalah pembersihan. Kita membersihkan Buana Agung, ya. Buana Agung jadi artinya halaman pekarangan rumah, Priangan, Ida Betara. Nah itu kita lakukan pembersihan dengan cara kita melakukan ngerbu, ya, ngerbu. Nah ngerbu itu membersihkan. Kalau kita itu dengan
sarananya ada yang bagi yang mampu, bagi yang ada rezeki pada saat itu, ya itu bisa mereka mempergunakan beli babi, bisa mereka kalau agak kurang gininya dia menggunakan bebek, ya itu kalau tidak gitu dia menggunakan telur. Nah semua itu sarananya itu jenis untuk pembersihan. Nah kalau sekarang mereka tidak bisa seperti itu, senistanya pokoknya kita melakukan suatu operasi kebiukaonan itu untuk pembersihan di Buana Agung. Nah ini makna daripada makna daripada Sugian Jawa. Nah besoknya ada yang disebut dengan Sugian Bali. Sugian Bali itu kita membersihkan ke dalam, ya, membersihkan ke dalam itu yang membersihkan Buana Agung. Nah itu kita melakukan pengelukatan, kita melakukan pembersihan ke dalam. Nah itu yang nah apa cukup tidak dengan seperti kita melukat dan sebagainya? Enggak, ya tadi tidak katakan pengelukatan itu adalah pembersihan. Jadi kita melukat diri kita, badan dibersihkan dengan air, ya. Nah terus kalau jiwa kita apa yang kita pakai membersihkan itu? Nah dari sinilah kita membersihkan jiwa kita dengan kasih sayang, ya, dari kasih sayang. Nah itu yang ini. Apakah harus sudah keduanya? Karena dulu orang ini bilang, oh sekali aja saat Sugian Jawa karena saya dari ini. Nah kalau umpamanya itu yang ditanyakan itu mestinya idealnya kita melakukan keduanya, ya. Kita melakukan keduanya, bersihkan dulu badannya, nah terus bersihkan jiwanya, bersihkan dulu Buana Agungnya, dan kita bersihkan Buana Agung kita. Nah itu semestinya itu keduanya. Ya dulu salahkah itu? Dulu orang hanya melakukan sekali pada saat Sugian Jawa saja, pada saat Sugian Bali saja tidak salah. Mungkin pada saat itu ya leluhur kita, orang tua kita tidak salah karena situasi dan kondisi. Ya sudahlah sekali aja diambil, ya jadi bersihkan ini sekalian bersihkan kita. Tapi idealnya mestinya kita melakukan bersihkan dulu Buana Agungnya, besok kita bersihkan Buana Agungnya. Nah itu yang ini. Nah itu yang kita katakan tadi, ada sang kala tiga itu sehingga kita bisa mengantisipasi sang kala tiga. Kalau ini kan artinya apa? Untuk kita mencapai suatu kemenangan, jadi artinya kalau itu kan ruang dan waktu. Jadi hati-hati kita dengan waktu. Nah itu kalau tiga itu ada yang disebut dengan kalau galungan, ya. Kalau galungan itu mulainya dia dari mana? Mulainya dia dari rediti Dungulan itu, ya. Kalau galungan. Nah besoknya itu kalau galungan, terus besoknya Somo Dungulan itu, ya. Somo Dungulan itu ini kalau Dungulan, ya. Nah saat Anggarwadi Dungulan itu kalau Amangkurat, ya. Kalau Amangkurat tahu semua turun semua untuk apa? Siap tak kita menghadapi situasi ruang dan waktu seperti ini, sehingga kita bisa mengatasi kehidupan kita, sehingga kita bisa yang disebut kita bisa menjalankan kasih sayang, tidak ada dendam, tidak ada tidak ada dendam, tidak ada iri, dan kita tidak memperkerah dalam keluarga. Nah, itu dilaksanakan pada saat sang kala Amangkurat itu kita pada Anggarwadi Dungulan. Nah pada saat itu kita melakukan suatu simbol, ya, suatu upacara yang disebut dengan penampahan. Penampahan itu kalau kita boleh ini, penampahan itu kita nampel, ya, nampel siap menerima,
siap menerima penampahan itu. Nah, karena kita menghilangkan sifat-sifat malas kita, ya, sifat-sifat malas kita, kotor kita, ya, kotoran kita, makan aja terus. Nah, itulah orang menyembelih babi, ya, babilah dipakai simbol, ya, karena kan semua orang sudah tahu babi itu sangat kotor, ya. Babi itu dia hanya taunya makan tidur, ya. Dan habis makan dia tidur, gitu ya. Lapar dia bangun makan. Nah, itulah pemalas. Inilah yang kita harus atasi. Jangan sampai kita memiliki sifat seperti babi itu. Makanya ada yang mengatakan suadar manin celeng, gitu ya. Suadar manin celeng. Dan subuh yo boy makan yo mekipu dia nyanyi ada, ya. Coba aja nih bang aja nih besut makan orang ya pulas disiplin beda celeng sinya, ya. Nah itu, inilah sifat-sifat celeng yang seperti itulah yang kita yang kita atasi, yang kita jauhi sifat-sifat itu. Begitu kita sudah bisa menjauhi sifat-sifat yang seperti itu, sifat kotor, sifat buruk. Nah itu kita bisa jauhi. Nah itu kita sudah bisa kita artinya mengucapkan terima kasih kepada Ida Sang Yang Widi Wase atas anugerah semuanya. Makanya orang nancapin penjor itu setelah jam 12, ya. Setelah jam 12 kita nancapin penjor. Jadi penjor itu adalah simbol dari Namo Dewata semua, ya. Ada simbolnya Brahma, ada simbolnya Rudra, ada simbolnya Wisnu, ada simbolnya Betresri, ya. Nah itulah jadi penjor itu yang tinggi terus dia turun melengkung ke bawah. Nah artinya itu kita disuruh diajarkan untuk belajar rendah hati, ya. Makanya penjor itu dia harus nancep, ya, harus ditanam di tanah, di pertiwi, ya, harus ditanam di pertiwi sehingga kita bisa tahu sifat-sifat pertiwi itu, kita bisa seperti sifat-sifat tanah. Makanya ya nyidangi aja pangcar tanah, nah, ya. Kenyang ya sinten peti, kenyang ya sinten anu. Nah itulah sehingga kita bisa rendah hati. Nah itu setelah kita melakukan penjor, akhirnya kita melakukan suatu ngaturin sesayut larumaradan, sesayut pemekala dan sesayut jadungan. Nah itulah pada saat itu kita kalau negatifnya pada saat ini, pada saat penampakan galungan itu kita kalau negatif kita larumaradan, ya. Jadi semua itu sehingga kita bisa merayakan hari raya galungan. Nah sehingga pada saat kita merayakan hari raya galungan itu kita bisa menjadikan lingkungan kita itu tujuan dari merayakan galungan itu adalah moksatem jagatitem widarmo. Jadi moksatem jagatitem widarmo itu bukan kita bebas secara pribadi, enggak. Bagaimana lingkungan itu bisa bebas? Bagaimana kasih sayang kita terhadap trik kekarana itu antara kita dengan manusia, antara kita dengan tumbuh-tumbuhan, ya, antara kita dengan Ida Sang Yang Widi Wase. Nah itu makna daripada ada galungan. Nah sebenarnya galungan ini kita rayakan setiap hari, ya. Kita rayakan setiap hari, kita bisa selalu kita mendengar segala hal yang buruk. Nah itu yang aja yang bisa sampaikan. Tentunya yang pribadi, ya, Ida Nalisir secara pribadi mewakili Anggolia mengucapkan selamat Hari Raya Galungan. Dumugi Iragun Mangihen, kerahajengan, kerahaduan, kedidaisan, awet
Inggris ya ada